Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Samkan yang beranggotakan Reski, Riki, Rizky, Reza, Fajar akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu Rensport. Next. Apa itu Rensport? Rensport merupakan sebuah aplikasi yang dimana nantinya akan mempermudah para olahragawan untuk mencari sarana berolahraga dengan mudah, cepat, murah, dan efisien. Next. Mengapa perlu ada Rensport? Meninjau dari lingkup permasalahan yang ada terkait sulitnya mencari tempat olahraga yang berada di sekitar tempat tinggal dan keterbatasan pemesanan sarana olahraga yang tidak bisa di-booking secara online. Sehingga kami merancang aplikasi ini agar dapat memudahkan pengguna dalam memenuhi dan melengkapi fasilitas serta keinginan mereka dalam berolahraga. Selanjutnya ada use case. Di sini use case yang pertama, user bisa melakukan pembayaran lapang di mana harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk yang kedua, user bisa melakukan pembatalan lapang sama seperti yang sebelumnya harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya user bisa melakukan pemesanan lapang. Selanjutnya untuk user bisa melakukan login. Setelah melakukan login, user bisa mengakses event, lalu bisa mengakses membuat tiket dan melihat profil. Selanjutnya user bisa melakukan register. Setelah register akan memvalidasi data, lalu akan menampilkan pilihan untuk mengupdate membership, lalu kembali lagi ke login. Lalu untuk admin bisa melakukan login akun, setelah itu bisa memverifikasi user, lalu mengkonfirmasi pembayaran, lalu yang terakhir admin bisa melakukan update data. Oke, dan selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama tuh ada user yang berinheritance dengan penyewa dan pemilik. Yang kita bisa lihat ada di bagian penyewa ada penyewa berelasi agregasi dengan tiket dan tiket berelasi agregasi ke pegawai. Dan selanjutnya bisa dilihat pada bagian detail transaksi yang berelasi komposisi dengan transaksi dan selanjutnya transaksi berelasi agregasi ke metode pembayaran. Yang bisa dilihat detail pas di bagian detail transaksi ada berelasi dengan agregasi ke lapang dan selanjutnya ada lapang berelasi komposisi ke tempat sewa yang bisa dilihat variabel-variabelnya dan metode-metode yang tersedia ada di masing-masing kelas diagramnya. Dan yang selanjutnya ada eh Oke, baik. Untuk selanjutnya ada overview dari user interface kami. Mungkin di slide sebelumnya dulu untuk Eci. Oke. Jadi di sini di slide paling kiri ada tampilan utama atau opening dari aplikasi kami. Lalu untuk yang di tengah di situ ada tampilan untuk login dari aplikasi kami dan mendaftar jika tidak memiliki akun. Lalu di yang paling kanan ada halaman utama kami atau biasa disebut beranda. Pada halaman tersebut pengguna dapat melihat jenis lapangan yang ingin dipakai berdasarkan jenis olahraganya. Juga pengguna dapat melihat rekomendasi dari lapangan terdekat, rating tertinggi ataupun rentang harga yang tersedia. Jadi untuk overview user interface yang ada di layar ini merupakan garis besar dari UI. Lalu berikutnya mungkin bisa di-share untuk Figma-nya. Lalu di sini ada keseluruhan dari tampilan user interface aplikasi kami. Selain ada beranda, opening, dan halaman login, di sini juga kita mencantumkan akses untuk mencari lokasi terdekat,
lalu ada juga untuk mengedit profil, dan ada juga riwayat transaksi dari aplikasi kami yang telah melakukan penyewaan lapangan. Lalu di sebelah paling kanan atas juga ada riwayat resi atau keterangan pembayaran yang telah dilakukan untuk penyewaan lapangan dari aplikasi kami. Boleh di-scroll ke bawah mungkin, Eci? Nah, jadi di sini kami juga menampilkan pop-up jika ada kesalahan dalam login atau kesalahan dalam password. Lalu di sebelah kirinya di sini ada rating. Lalu di sebelah kirinya lagi di sini ada save raise a ticket untuk meraise tiketnya. Lalu boleh di sebelahnya lagi. Lalu di sini ada ketersediaan dari jadwal lapangan yang telah ditampilkan pada aplikasi. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada metode pembayaran yang mana menggunakan e-banking atau electronic banking. Salah di antaranya ada Mandiri, BNI, lalu ada BRI, ada BCA. Lalu di sebelahnya ada edit profil, kita bisa mengubah profil kapanpun sesuai yang kita mau. Lalu di sebelahnya lagi ada form registrasi jika kita belum memiliki akun. Jadi secara keseluruhan, satu lagi ada transaksi atau pembayaran dari e-bankingnya. Jadi secara keseluruhan apa yang ditampilkan pada layar merupakan user interface dari aplikasi kami. Untuk selanjutnya akan ada implementasi dan penjelasan demonstrasi untuk database-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ricky. Untuk Ricky dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Mungkin Muhammad Fajar bisa tolong di-share screen. Baik, ini adalah keseluruhan dari pengimplementasian basis data yang dibuat berdasarkan kelas diagram yang telah kami rancang. Di sini kami buat database bernama Rensport yang akan berisikan keseluruhan data di aplikasi kami. Kemudian ke bawahnya kami membuat beberapa tabel, di antaranya adalah tabel user, kemudian ada beberapa atribut di dalamnya yaitu ID user, nama, alamat, dan jenis. Di bawahnya juga ada create tabel pegawai yang sudah sesuai dengan kelas diagram. Ada juga tabel tiket. Kemudian bisa di-scroll lagi ke bawah. Di sini tabel tiket memiliki beberapa relasi. Di antaranya adalah terhubung dengan tabel ID admin, tabel pegawai, dengan kolom yang direlasikan adalah ID admin dengan ID pegawai. Begitu juga dengan tabel transaksi dan juga tabel user. Kemudian kita membuat juga tabel metode pembayaran. Kemudian selanjutnya juga ada tabel transaksi yang memiliki foreign key juga ke tabel user dan ke tabel metode pembayaran. Kemudian kita juga memiliki tabel tempat sewa. Bisa di-scroll ke bawah, Muhammad. Di-scroll ke bawah sedikit, ya, terima kasih. Di situ bisa kita lihat ada referensi ke tabel user. Kolom yang direferensikan adalah ID user. Kemudian kita juga memiliki tabel lapangan, di mana tabel lapangan ini akan berelasi ke tempat sewa. Karena beberapa lapangan pastinya dimiliki oleh tempat sewa, dan satu tempat sewa pasti memiliki banyak lapangan. Kemudian ke bawahnya lagi ada transaksi D. Di transaksi D ini sebetulnya adalah detail dari transaksi yang telah ada, di mana ini akan menjadi acuan beberapa lapangan yang telah dipilih, ada deskripsinya pula dan juga harga. Ini akan memiliki relasi ke tabel transaksi dan juga tabel lapangan.
Kemudian di bawahnya kami memiliki sintaks untuk menginputkan data ke tabel user, kemudian ke tabel pegawai, ke tabel tiket, ke tabel metode pembayaran. Dan dapat dilihat pula ke isi dari tabel tersebut menggunakan sintaks select bintang from user. Ini akan menampilkan keseluruhan data yang ada pada tabel user. Silakan Fajar, bisa di-skip. Nah, berikut adalah data-data yang ada. Di sini ada data-data Ricky, Reza, Febin, Joko, Hamau, Omen, Edan. Ini merupakan data-data yang telah kami inputkan sebelumnya. Begitu juga pada tabel tiket dan tabel metode pembayaran. Untuk pengimplementasian basis data, berikut adalah yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali ke pembuka acara. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari presentasi progres tugas video progres kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.